Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Ketemu lagi hari ini dengan Mas Tri ya, dalam acara Ngobras, ngopi bareng Mas Tri Adianto. Hari ini ya kita dalam episode ngomongin sepak bola. Nah, ini salah satunya adalah futsal. Kita ketemu dengan Ananda Aprijal, pelatih futsal Indonesia ya. Tapi luar biasanya dia sekarang udah punya jersey. Jersey-nya nggak tanggung-tanggung, udah Liga 1 ya. Bekasi aja Liga 3 belum lolos-lolos ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan dengan Bang Aprijal nanti bisa berbagi tips buat para pecinta bola ya, terutama untuk futsal ya, sehingga prestasi futsal kita di Porda besok bisa dapat juara. Yuk kita kenalan dulu, inilah namanya Bang Ananda Aprijal. Lu ngomong dulu lah, apa kayak ngomong apa lah gitu. Oh, Ngopi dulu, lu nggak ngomong dulu aja dulu, apa kayak sapa dulu pendengar. nama saya Nanda dari Bekasi. Sekarang jadi pelatih futsal dan bisnis aparel jersey. Oh, apparel jersey. Ya, Oke, yuk setelah itu kita ngopi dulu, ngopi. Karena ini tetap ya protokol kesehatan kita ya. jaga, gue jaraknya ada 1 meter. Kalau kita satu lapangan bola nggak ketemu juga, ngobrolnya susah. Ya. Ngopi dulu bro. Yuk, mari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hitam lagi. Ya, gimana nih Bang Amdanda Afrizal? Ya, Sejarahnya kok lu milih jadi pelatih futsal? Apa lu sejarahnya juga pemain futsal? kalau sejarahnya itu dulu zaman sekolah masih pemain bola. Oh, Saya pemain bola. dari Persija Tim. Oh, Persija Tim. Ya, Klubnya kalau nggak salah dulu ada yang namanya Bina Taruna ya? ya ada. Bina Jadi Taruna dulu tuh. Persija Tim kelas 2 atau kelas 3 Persija Tim itu dijual kan sama Sriwijaya. Nah, dari situ tuh sudah mulai mikir tuh masa depan kan. Oh, Ini mau melanjutkan atau berhenti sampai sini gitu. oh. Nah, akhirnya Ada datanglah lagunya, ada futsal ada gitu. lagunya tuh, jangan berhenti di sini. Ya, iya gitu. Nah, pas ada futsal, kok futsal sama-sama bola Mhm, toh gitu kan. Ya, mhm, akhirnya saya bantinglah ke futsal. mhm, Pas saya banting ke futsal, mhm. ya sampai level kampus lebih tertariknya malah jadi pelatih gitu Lu kampusnya di mana? di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, ngambil apa? ambil akuntansi. Wah, aduh kagak nyambung. Ya nggak nyambung. Pelatih bola akuntansi. Aduh. Tapi boleh juga sih ngitung-ngitung kan. Ya. Karena ngitung-ngitung jersey hari ini laku berapa, harganya berapa gitu Ya ya, betul. ongkos produksinya berapa ya. Ya terus terus. eh Terus kalau pelatih ya emang mengalir sih semuanya, nggak ada wah gue pengen jadi pelatih nih, gue pengen jadi, nggak ada sih, semua Oh gitu. bener-bener mengalir aja antara pelatih jadi pelatih dari pebisnis, semuanya bener-bener pure, semua natural gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, lu pertama kali tertarik, hmm, tuh lu langsung bikin klub hmm. atau memang lu begitu melatih punya klub sendiri Enggak, atau awalnya di sekolah. oh sekolahan? Jadi pelatih futsal sekolah keluar, akhirnya adik-adik nggak ada yang megang kan. Sekolah SMA. SMA, Oh, di mana tuh SMA-nya? di SMA 11 Jakarta. Oh, lu orang Jakarta bukan orang Bekasi. Gitu. Tapi tinggal Bekasi. Tinggal di Bekasi. Sekarang Bekasi. Perumnas 3 Oh, Perumnas 3 tahun berapa lo di Perumnas 3? dari tahun 2015. Oh, adik kelas gua berarti. Iya, Gua 2015. 2000. Wih, gua dari tahun 89 udah di Bekasi. 89. Iya, lu 2015. 2015. Oke. Jadi lo latih dulu anak-anak sekolahan Iya, dulu. anak-anak sekolah dari Prestasi yang tertinggi apa sekolahan lo? Begitu lo latih gitu loh. hanya mencapai regional Pokari saat itu. Ah, lu cuma nekat doang berarti ya? Iya, Hah? nekat. Nekat ya lu pelatihnya. Pokari. Lu kagak punya Terus sertifikat, belum ke punya apa tuh ya? Junas, sertifikat AFC 1. Oh, AFC 1. Tahun Iya, berapa? tahun 2017. Iya, berarti lu 15 tuh belum pakai Belum, sertifikat. karena memang waktu zaman dulu Hmm. yang namanya futsal kan karena baru ya, Iya, iya. olahraga baru. Iya. Karena license itu dulu masih sulit. Hmm. Ya, dan masih langka. Jadi Hmm. hanya ada namanya coaching klinik aja. Coaching klinik aja. Iya. Nah, masuklah dulu
AFC 1 lalu ada license nasional. Nah, nah Lu angkatan pertama tuh waktu itu enggak, license nasional udah. license nasional saya itu 2015 2016. Iya makanya itu kan angkatan pertama apa sebelumnya udah ada? Udah emang sebelumnya Udah sudah ada senior-senior ada sebelumnya udah. gitu. Oke, terus Jadi ceritanya di level nasional itu 3 kali daftar selalu dibilangnya penuh gitu. oh, Penuh, penuh. Nah, jadi kesana mahal bayarnya waktu itu. 3 juta Oh, untuk 3 level juta. nasional. Kalau level nasional Iya, 3 juta. jadi Udah pasti lulus tuh. enggak, ada yang enggak lulus. Jadi bayar 3 juta belum tentu Belum lulus. tentu lulus Wih, gitu. Belum berat tentu juga ya. lulus. Iya, gitu. Terus Nah, jadi ketika 3 kali daftar penuh-penuh terus jadi sempat ngedon tuh waktu itu. Ini kayak permainan nih orang dalam apa segala iya macam iya. kan gitu. Biasalah waktu zaman itu kan Ya, gitu ya. Kalau kagak ngasih karena kan duit masih baru kan, iya. futsal dulu itu masih baru jadi mungkin masih banyak yang daftar cepet-cepetan gitu kan. Iya iya iya. Nah, waktu ada seleksi pelatih Porda Kota Bekasi, Tahun berapa tuh? apa ya, sekitar 2016 itu. 2016 ya. Ya, saya dipanggil salah satu kandidatnya. Nah, salah satu kandidatnya ada pelatih profesional. Siapa waktu itu Bang ya? Wahyu Kocoy. Oh, Wahyu Kocoy. Ya, Bang Wahyu Kocoy sama Bang Sayan. Nah, Lu saya berarti sama direkomendasikan sama Bang Sayan. siapa? Saya direkomendasikan sama Bang Sayan. Oh, Bang Sayan Nah, ya. Bang Kocoy itu sebagai tim penilai. Iya iya iya. Nah, pada saat saya ngasih CV, ya Bang Kocoy melihat waktu itu. Ya. Nah, Bang Kocoy melihat prestasi saya ini nggak biasa gitu. Ini harus dinaikkan gitu. Nah, prestasi lo apa tuh pada saat itu dia anggap Ya nggak kalau biasa? untuk di regional ya mungkin udah terlalu banyak lah kalau untuk regional dan provinsi gitu. Oh, untuk skalanya lu udah levelnya level provinsi. Iya gitu. Oh. Nah, dari situ Bang Kocoy melihat ada sesuatu potensi lah yang Iya, saya iya, punya. iya, Mungkin Bang Kocoy berpikiran iya. seperti Iya, itu. iya, iya. Nah, dari situlah Bang Kocoy langsung merekomendasikan saya, kenapa nggak ngambil license saat itu. Lalu saya bilang, saya 3 kali Bang sudah daftar, selalu bilangnya penuh. Jadi di situ saya sudah malas gitu. Nah, langsunglah ditolong sama Bang Kocoy, rekomendasi, dan saat itu setelah itu 2 minggu setelah itu saya langsung license. Berapa lama? Seminggu kalau license nasional. License nasional Iya, seminggu. seminggu. Di kayak di asramakan gitu. Iya, kayak di asramakan gitu. Di mana itu? Tapi kalau ada yang ya kalau misalkan bisa PP boleh PP. Oh, di mana emang? Kalau kemarin saya dapetnya di Durensawit. Oh, Kalau Durensawit. nasional. Kalau Jakarta Timur AFC-nya juga ya. dong ya. Oh, AFC-nya saya di UPH. UPH Bandung. Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, Pelita Karawaci ya? Karawaci ya? Iya, iya. Iya, saya di UPH, AFC satunya di sana. Iya, iya, iya. Jadi dari situlah ya udah semakin mendalam tuh dari Iya, iya. wawasan, license sudah punya. Ya dari situ udah Jaringan lu tambah. circle-nya sudah mulai terbentuk dengan sendirinya gitu. Wis, mantap. Artinya ya lingkungannya juga sudah dengan senior-senior yang pelatih-pelatih. Nah, lu tapi belum pernah megang sepak bola futsal untuk Porda? Porda. Sekarang ini saya dapat mandat pelatih Porda Putra Kabupaten. Woi, bagaimana sih lo? Malah tetangga gitu. Tetangga lu gimana nih? Iya, malah tetangganya. Dapat mandatnya malah ke tetangga kita. Aduh, kita bertanding nih. Kacau, kita melawan ibu ini nih, ibunya kita, ibu kandung ini. Aduh, Kota Bekasi. Iya. Tapi ntar lu kalau main nama kota, ya lu tau lah, lu kan tinggal di kota. Yeah. Ya, lu tinggal bisik-bisikin. Mainnya agak santai-santai aja gitu ya, jangan keras-keras ya. Aduh. Ya, terus lu sekarang punya klub? Punya. Apa namanya? Asanindo. Asarindo. Asanindo. Asanindo. Iya. Kalau gue taunya Asarehe. Nah, iya kan. Lalu ini apa klub lo sampai level mana? Kan ada liga-liganya dia kan? Enggak sih, hanya regional Bekasi saja. Oh, regional Bekasi. Iya, hanya memang Asanindo tuh dibentuk ya emang hanya untuk anak-anak Kota Bekasi. Oh gitu. Lu memang nyiapin bibit atau memang orang menyiapkan bibit? Bibit. Iya. Jadi usia berapa dia? Dari usia berapa? Dari usia 15. Oh, lu masuk usia 15. 15. U15 sampai U20. Oh, sampai U20. Iya. Setelah itu dia selekan ke senior. Pure memang anak-anak itu tidak bayar. Oh, tidak bayar? Tidak bayar. Nah, terus lu dapetnya dari mana? Enggak dapat apa-apa. Hobi aja? Hanya berkah aja. Berkah aja, gitu. doa ya? Sedekah. Buset, luar biasa loh. Iya.
hanya sedekah aja. Ya, Kalau nih bagus nih. ya gimana ya? Udah muda, Antara pelatih, muda kaya raya ya enggak? amin, Ya amin. gitu kan. Tua Amin. hidup meriah loh. Amin. Aduh, meninggal kita masuk surga kan. Amin, amin, amin. Jadi gimana tuh? Punya lapangan sendiri apa gimana? Nggak punya. Nah, Jadi, lu sekarang sewa gimana? karena gini, saya pelatih, Mm-mm. saya bisnis di sini juga, saya karir di sini juga. Mm-mm. Terus apalagi yang saya cari? Gitu. Jadi uang bisnis dari jual jersey Iya, sebagian saya alihkan. dialihkan ke situ. Iya, Tapi lu punya cita-cita besok gue punya akademi, gue punya lapangan bola Pasti, sendiri, gue pasti ya. pasti. Mimpi lu itu ya. mimpi Jadi sekarang lu udah terjun, pokoknya hidup mati gue adanya di bola, futsal. di bola, Oh, di bola. di bola. Jadi lu satu ketika juga masih pengen dapat bola. sertifikat C1 apa gitu ya. Iya, target AFC 3. AFC 3. AFC 3. AFC 3 itu apa? Itu yang paling tertinggi. Untuk futsal, License-nya. license-nya. Iya. Berarti kan kalau apa namanya, kalau bola gede kan ada C1, ada Iya. C2 gitu ya. Iya, sama. Jadi lu tetap berarti bukan bola ya, futsal ya. futsal. Tetap. Karena kan kita bicara bola tuh kita bicara persipasi dong. Iya, betul. Kagak ada soalnya. Iya, karena Futsal ya persipasi udah gitu nggak ada total kan. aja, udah konsisten aja kita di futsal gitu. Mau Pelajaran bisnis, ya, jadi mau itulah. karir, ya sudah totalitas aja. Jadi lu tetap ya, mulai dari hobi, Hobi, prestasi, prestasi, akhirnya menjadi profesi. iya. Waduh. Gitu. Terakhirnya konsisten. Konsisten, Terus kemudian kreatif. kreatif. Karena lu harus kreatif terus kan. Iya, betul. Bikin ini kan nggak Iya. bisa, nggak boleh mati nih Iya, ide-idenya betul. ya. Dan jangan lupa sedekahnya juga harus di futsal juga. Weh, gitu kan. Nah, mantap. sedekahnya harus di futsal juga. Aduh, anak-anak muda tuh kapan lo? Lo sekarang masih mikirin diri lo, ya nggak? Sekarang lo harus sudah mikirin orang lain, ya nggak? Ada Iya. 2,5% ya? Iya, Ada 2,5% miliknya orang lain. Iya, jadi Dan kalau itu- di klub Asanindo itu ya dari biasanya dia kelas 1 SMA kan. Ya saya didik gimana caranya kalian dapat beasiswa di kuliahnya nanti. Ah, itu benar. Gue pernah, lo tahu nggak namanya Ferdi? Tahu. Ferdiansah, Yang yang apa ketua apa futsal juga ya dia. oh ya, Ferdi Didi, Bang Didi. Ah, Bang Didi. Tahu. Aduh, Itu rekan saya. Oh, rekan ya? Iya, itu Rekan rekan dalam saya. apa nih? Ya udah sering ngopi bareng semua. Tapi bukan dalam, Nongkrong bareng. iya enggak, bukan dalam ini kan? Oh, bukan. Bukan bisnis. Bukan bisnis. Kalau nongkrong emang dia emang anak nongkrong. Oh ya. iya, Aduh. rekan. Tapi Gitu. tuh di situ gue melihat memang dia konsisten yang gue bilang tadi. Konsisten. Ternyata anaknya kan juga dapat beasiswa, Iya, masuk beasiswa. ke kuliah, ternyata udah dapat beasiswa, privilege, Nah, ya diberikan juga kesempatan apa bisa bertanding di luar negeri. betul. Nah kalau lu lihat sekarang potensi anak Bekasi gimana nih dengan futsal ini? Potensi anak Bekasi jangan di ini loh, sudah dibilang nih anak Bekasi ini di antara Jabodetabek, Bekasi udah di atas. Oh di atas ya? Untuk saat ini ya, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir nih. Iya, 5 tahun terakhir. Nggak tahu setelah pandemi jangan-jangan pada kena Ya, COVID itu semua kita ya. nggak tahu kan. Karena kan ya sekarang ya lagi pandemi kegiatan ya. juga nggak ada, Nggak kan ada, gitu ya. kan sulit juga. Tapi dalam 5 tahun terakhir Bekasi yang terbaik. Terbaik ya. Iya. Tapi Dari segi kenapa SDM. kalau menurut tuh kita tuh perasaan gue Porda agak berat juga dapat emas padahal dia kan terbaik gitu. Apa Gini, yang salah nih? Apa yang salah nih dari unsur Artinya, pembinaan? ketika kita ada sesuatu target itu, kalau untuk Mas Porda artinya ya itu level tertinggi lah kalau di provinsi ya. Iya betul. Artinya semua elemen harus terlibat dengan bagus. Elemen harus terlibat dengan bagus. Apa Iya. tuh elemennya? Ya dari pengurus, Pengurus, dari coaching staff, coaching staff, dari manajemen, manajemen, dari pemain, pemain. semua harus terlibat. Sekarang kan kita udah punya tadi potensi Gitu. pemain udah oke. Iya. Berarti ini ada yang salah di yang 3 nih. Iya. Manajemennya nggak kurang Iya. mumpuni. Ya artinya ya entah itu nggak tahu siapa yang ini. Iya. Yang terpenting ketika memang kita Tapi yang ingin jelas kan mencapai tadi udah medali tahu. emas, Nah, ya memang harus semua elemennya harus bersinergi. Nggak bisa hanya 1-2, tidak bisa. nggak bisa ya. Sulit. Jadi bukan hanya karena ditentukan oleh figur pelatih dan pemain ya. Tidak. Manajemen, Manajemen, pengurus semua pengurus pun ya. harus terlibat. Ya, Semua harus kompak gitu. Nah sekarang kita nih lu lihat ya, kita berubah nih. Sekarang kita punya stadion yang demikian megah. Hmm. Lalu ada rasa seperti apa tuh ngelihat bahwa ternyata kita belum punya pemain sepak bola yang cukup bisa diandalkan gitu. Ya kalau untuk sepak bola lapangan bagus, Mm-mm. kalau saya kan ya ininya ke futsal ya. Kalau untuk Ya. sepak bola Nah ini lu saya sudah dari kurang luar tahu. ya, dari Iya. luar lah misalnya. ya kalau untuk Lu punya nggak rasa besok juga? Gue berharap nih Kota Bekasi punya Liga 1 gitu kan. ya Terus beli jersinya sama gue gitu.
Lah iya kan mestinya begitu ya. Ya berharapnya sih kalau Bekasi ya ada lah gitu. Ada kalau ya. untuk sepak bolanya gitu. Tapi lu kenal kan Persipasi zaman dulu gitu ya. Siapa Kenal. pemain legendaris. Ternyata juga untuk sekarang kita buktikan tidak hanya sepak bola gede yang punya tingkat pemain nasional, ternyata di futsal pun udah turun. Ya bahkan kalau misalkan boleh itu kan futsal malah lebih potensial. Oh gitu. Cuman kan ke atasnya tuh agak sulit kalau gue lihat futsal tuh jenjangnya tuh nggak ada, misalnya Liga Futsal Dunia gitu kan. Malah sekarang lebih enak kalau untuk untuk sekarang 2-3 tahun terakhir ini untuk liga profesional itu bahkan karena sekarang ada timnas U20 gitu loh. Mereka dari SMA mereka udah bisa langsung batu loncatannya ke timnas U20. Dari timnas U20 itu mereka tersaring, mereka sudah bisa langsung tampil di liga profesional. Iya, tapi artinya dia berubah lapangan kan? Apanya? Ya dari futsal ke bola gede enggak? Enggak. Tetap bisa konsisten di futsal. Oh bisa? Bisa. Ada gitu liga dunianya gitu? Ada. Oh. Dan ketika juara Liga Futsal Indonesia ya ada AFC-nya, ada level ASEAN-nya, ada level Asia-nya. Wah, gue yang kurang gaul berarti ya. Iya, ada jenjangnya juga. Oh. Malah kan nggak ada Piala Dunia Futsal itu ada ya? Ada semua. Ada ya? Ada semua cabur tuh ada. Gitu. Dan itu diakui ya. Olimpiade udah masuk. Olimpiade kurang tahu kalau Olimpiade. Tapi kalau Piala Dunia ada. Oh ya, tapi Olimpiade belum tahu ya. Terus tahu. Asian Games, Asian Games ada ya. Ada semua. Ada semua, itu udah masuk. Oke, sekarang kita bicara bisnis nih. Ya, sekarang kenapa lo begitu dari pelatih, lo milihnya konveksi? Ceritanya tuh waktu zaman kuliah. Oh, jadi, panjang nih ya. Pas skripsi itu ya kan nggak ngapa-ngapain kan. Mahasiswa akhir ngerjain skripsi doang gitu kan, nggak ada kerjaan apa-apa. Ngapain ya biar menghasilkan gitu. Nah pas ngeliat, apalagi lu pelatihnya juga gratis itu ya. Iya gitu. Nah akhirnya pas muter-muter ngeliat, oh ini pelatih tapi dia punya clothingan. Pada saat itu. Siapa tuh waktu itu yang jadi inspirator lu itu? Ya adalah salah satu pelatih di Bandung. Pelatih di Bandung. Ya karena kan dulu saya kuliah di Bandung. Oke. Terus? Kok enak ya punya clothingan gitu. Terus? Ngelatih berkahnya dapet. Bisnisnya dapet. Kok enak gitu. Tapi dia pakai itu juga tadi, ilmu lu tadi. Enggak, artinya melatih itu kan artinya walaupun dibayar tapi kan dia kayak bersedekah ilmu. Oh, oke. Iya, dia mencerdaskan si pemain juga. Iya. Berkah juga lah. Iya. Ya itu enaknya jadi pelatih kan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan pemain bola juga kan nggak kena narkoba lah ya. Pasti gitu. Positif lah. Positif. Ya namanya olahraga semua positif gitu. Positif. Iya, jadi ya dari situlah kepikiran. Kayaknya coba ya. Konveksi ya sudah dari situ belajar lah karena kan Bandung namanya dunia fashion kan banyak. Nah disitulah belajar banyak tentang konveksi. Di jalan apa tuh ya yang Suci ya kan banyak tuh. Nah itulah di situ belajar tentang perkonveksian. Tapi tuh ya hebat itu ya Cuci ya, dari zaman gua SMA tuh SMP gitu ya bikin pasti kesana semua pasti gitu. Ya kiblatnya ke Bandung lah. Kiblatnya pasti kesana ya. Terus lu modal pertama dari orang tua? Modalnya dulu 0%. Wih, 0% doa doang, bener-bener doang. Demi Allah itu 0%. Jadi gimana tuh 0%? Zamannya dulu 2012 itu lagi hit-hitnya Kaskus. Oh ya, Kaskus, betul Kaskus ya betul. Nah dari situlah saya manfaatkan. Jadi bener-bener skill marketing saya nih yang bener-bener modalnya gitu. Lalu kan akuntansi lu bilang marketing bagaimana? Kenapa? Ya akunting marketing juga. Oh gitu. Jadi, ya. Kita harus multi talent. Kalau kita mau jadi orang jangan satu kemampuan aja gitu. Tadi yang pertama adalah tadi itu sedekah. Kedua tadi hobi, jadi prestasi, pada akhirnya jadi profesi. Nah yang ketiga tadi apa? Multi talent. Anak muda harus banyak belajar. Jadi semakin kita ngikutin podcast gua, punya apa-apa ya, kagak rugi. Gimana banyak ilmu yang lo dapat, banyak filosofi kehidupan yang pada akhirnya munculnya justru dari anak muda. Jadi lo untuk berkembang, maju dan sebagainya nggak perlu harus nunggu tua. Betul, gitu ya. Betul. Nah terus? Ya jadi ya namanya mahasiswa akhir gitu, duit dari mana kalau modal buka konveksi kan nggak ada. Jadi saya dari keluarga yang berkecukupan, bukan orang ada. Lo dari keluarga yang berkecukupan, ya. Bukan dari orang yang berada. Bus.
Apa Artinya tuh? berkecukupan itu jadi orang Cukup buat tua sekolah saya aja gitu? hanya untuk sekolah. Minta yang lain nggak bakal bisa dibeliin. Jadi Keluarga lu berapa? 4, Lu nomor? 4 Oh bontot, nomor, wih. bontot gitu. Padahal anak bontot tuh biasanya itu loh, apa namanya, Iya manja, tetap jadi ya kebutuhan hanya untuk sekolah. sekolah ya. Yang terpenting sekolah kalau orang tua. Tapi empat-empatnya lulus semua nih, apa keluarga lu? Lulus. 1 tapi dia cuman hanya SMK. Oh SMK, 3 lulus semua. lulus semua ya. Iya lulus semua. Gitu loh. Good. Nah dari situ. Jadi bener-bener modal 0% saya manfaatin skill marketing saya aja. Jadi saya Mhm, buka Kaskus, saya mhm, pelajarin, mhm, oh caranya gini nih. mhm, mhm. Ya akhirnya dari situlah berkembang. Dapat klien 1, saya bikin, cari konveksinya yang bagus, sablonnya saya pelajarin semuanya, akhirnya jadi itu 1 orderan. Kekirim Mmm, ke klien, sekarang lu udah punya alatnya itu semua? semua udah punya. Jadi mulai dari hulu sampai hilir lu tahu udah sekarang bahannya lu dapet itu, Iya, lu yang ngerjain sendiri, iya. 2 bahan tahun saya ngerjain sendiri 2 tahun ngerjain di loh, kamar. oh 2 tahun ngerjain Iya oh itu tetep udah berjalan ya. heeh, Artinya dalam 1 tahun pertama saya nggak punya nggak apa-apa punya apa-apa dari Kaskus tuh. heeh, Gimana skill marketing, heeh, tabung, beli mesin 1. tahun setahun berikutnya Iya, beli mesin 1, beli mesin 1. Itu belum ada pegawai juga. belum ada pegawai. Iya, cuman alat ngepres. Setelah itu sekarang udah Sekarang udah hampir 25 karyawan. 25 karyawan, luar Iya, biasa, hampir 25 berkahnya itu loh, karyawan. ya nggak? Ya. Karena yang doain lu tuh bukan hanya yang lu kasih kerjaan tuh, Ya. keluarganya, Ya awalnya anaknya. juga orang tua ya nolak. Dibantah sama orang tua. Orang tua nggak ridho. Untuk lu jadi Pebisnis, pebisnis, pebisnis jersey. maunya dia Saya kerja pakai dasi di bank gitu, di kantor. Jadi orang tua saya sempat malu. Saya oh, ngejalanin ini. karena lu dari jauh-jauh dari sekolah Iya yang dari Bandung, sekolah ketika ter pulang se malah se kayak begini. sekolah ternama lagi kan Iya ya. gitu. Kalau gitu mah lu dari SMA aja nih Iya gitu ya. gitu. Malah dibilang ngapain sih bisnis kayak anak kecil. Iya. Ah, Cuman ya mental saya lagi diuji di situ. iya 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 iya. Mental saya lagi diuji. Tapi gue pikir lu juga cukup ini ya, atraktif ya. Dalam kurun waktu yang sangat singkat lu mampu penetrasi pasar, itu yang gue luar biasa juga Iya. tuh. Ya karena ya itu tadi ketika dari hobi apapun yang kita jalani itu enak. Hmm, Iya dong. iya iya, betul betul. Ngelatih hobi. Iya hobi, Ya. Jersey ya memang sehariannya kita memang butuh juga. butuh jersey. Iya iya. Saya suka desain. Hmm, Desain-desain jersey apa segala macam. iya iya iya. Iya. Padahal lu waktu bikin ini juga otodidak ya? Otodidak. Otodidak aja ya? Otodidak nggak ada les nggak ada apa. Orang jurusan Nah akuntansi kok. pada saat lu melakukan desain, Heeh, itu ada nilai ini nggak, nilai-nilai maksudnya, gua maunya begini gitu, ada, ada ya? ada. Ya kalau sekarang saya udah punya tim desain lah. Mmm, Tetap semuanya tes harus ada dari tes saya. tes terakhirnya ya? Iya gitu. Mmm, Harus ada di saya juga. oke oke, gile juga. Jadi 25, nah terus sejarahnya lu bisa dapat itu tuh Liga 1 di Semen Padang gimana tuh? Ah, kalau di Semen Padang nih ada temen sih. Mmm, Sebenarnya karena kan Semen Padang baru degradasi kan dari Liga oh Liga satu 1 ke Liga ke 2, Liga 2 heeh, terus? pada saat itu. Nah, teman ada yang nyaranin, Mhm, "Udah mau nggak Semen Padang lagi kosong?" "Oh ya udah monggo." Ya mmm, sudah akhirnya saya bikin proposalnya di mhm, situ pihak Semen Padang merespon dengan baik, kita meeting di situ, akhirnya ya ada kata deal di situ, berapa seperti itu. lama lu ikut apa, ngedesain, Semen Padang? Semen Padang karena waktu itu kan darurat ya, Mhm mhm, artinya hanya kita punya waktu 2 bulan, mhm, gimana caranya perlengkapan sudah berada di tim. mhm mhm. Jadi gimana caranya dalam 2 minggu saya meriset kultur, Wih, seminggu saya desain, seminggu saya eksekusi. mmm, Jadi harus jadi bener-bener kultur latar belakang Semen Padang iya seperti apa, sejarahnya itu lu iya, pelajari ya? pelajarin dulu. Pelajarin betul ya? Saya baru tahu yang namanya Marawa. Apa itu Marawa? Iya ternyata Marawa tuh kayak apa ya, kayak adat istiadat kayak gitu apa, kayak pas Oh, saya lihat Marawa, "Apa sih Marawa?" mhm, Saya tanya sama orang-orang Padang, "Ini Kak, ini ciri khasnya warnanya ada kuning, ada hitam, ada merah." Karena mmm, pada saat itu kenapa Padang ini kok warnanya hitam, kuning, merah. oh, Ternyata itu warna Marawa, Kak. Nah, akhirnya oh, saya cari itu kulturnya Marawa ini apa.
Jadi lu bikin si seragam itu terdiri dari 3 warna tadi? 3 warna itu. Oh, Marawa itu gitu. itu kayak Dan dengan rumah gadangnya. wah, kayak ada kita tuh kenal ada 3 dewa, Iya Siwa gitu betul. kan, Nah dewa iya. Brahma gitu ya. Nah terus ini, eee, lu tadi kan cerita yang enaknya, Mhm. kegagalan lu ada nggak tuh? Kegagalan pasti ada lah. Pasti ya? Dalam sukses tuh pasti ada gagal. Siap. Nggak Kita tahu mungkin sukses karena kita tahu tahu-tahu gagal. gagal Ya, gitu. gimana gimana? Jadi pada saat merintis itu Mhm. karena dulu saya muter-muter nyari konveksi apa segala macam, saya ketemu yang mungkin itu jalan suksesnya gitu. Saya ditipu Oh ditipu ya? sama si konveksi, sama si pihak penyablon itu ya sekitar 2011 itu sekitar 15 juta ya gede lah ya. Iya iya iya, Ya apalagi sekitar kita 15 lagi nggak jutaan. punya duit kan? Iya gitu. Ya gimana mahasiswa semester Iya akhir iya, kena tipu 15 juta, heeh. tapi dalam diri saya gimana caranya nih membalikan. Mmm. Bukannya saya lari dari tanggung jawab. Oh itu duitnya pinjaman? Itu DP kan. Oh DP? DP klien kita produksi. Iya berarti oh duitnya Ya orang ya? artinya kan Oh kita iya harus iya, membalikan DP. betul betul betul. Kalau misalkan kita tidak tidak Menyelesaikan menyelesaikan si project ini kan ya otomatis DP harus balik. betul betul. Nah di situ loh saya berpikir gimana caranya saya harus membalikin DP ini. Mhm. Beberapa itu. Oh gitu. Sip Iya. sip. Nah disitulah tapi ya bingungnya jalannya kenapa saya bisa keluar dari utang itu saya juga nggak paham. Tapi yang saya ingat hanya ketika anak didik saya bilang, anak didik saya tahu kalau saya sedang ada masalah hutang Mhm, terus? pada saat itu. Ketika bocah SMP, anak SMP hanya bilang, "Kak, saya hanya butuh trofinya saja. Uangnya buat kakak aja buat bayar utang." Wih, luar Gimana perasaan biasa. kita? Bocah SMP Heeh. Dia bicara juara seperti itu, dia juara gitu iya, istilahnya? Juara dapat hadiah? care. Artinya bocah SMP bisa care sama kita gitu. Nah, disitulah saya langsung terenyuh tuh. Mmm. Nah, Nah tapi sekarang anak uangnya didik lu tinggal ada yang sekarang udah masuk ke tim nasional apa gitu ada? belum ada. Regional? Regional ada. Yang ikut di Porda gitu? Banyak, Oh banyak ya? banyak Dari gitu. jebolan lu latih Iya, tuh? banyak kayak gitu. Oh. Sekarang kalau gue lihat, apa yang kemudian bisa membedakan, Mhm. konveksi lu dengan konveksi orang lain? Sehingga lu bisa menentukan harganya, Nah, ya kan? heeh, Ini harga sekian tuh pasti ada ininya kan, ada mhm. nilainya. Yang pertama dari bahan baku. Oh bahan? Iya, saya percaya harga. Mmm, Kalau ada bahan baku yang bagus tapi mahal nggak apa-apa saya pakai, mmm. gitu. Saya percaya harga soal orang. Oh jadi lu jualnya jadi mutu ya? Iya, Oh kualitas. kualitas ya, Kualitas bukan 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 kuantitas. kuantitas Iya, ya? makanya kalau orang bilang, "Wah, Ganior Ganyor orderannya banyak nih, apa segala macam bla bla bla," padahal enggak. atau, Gonior cari duitnya Iya, kebanyakan gitu, padahal kita cukup. cukup ya? Iya, kalau untuk quantity kita cukup, tidak lebih. Mmm. Jadi lu juga mencari untung juga bukan Iya, jor-joran ya karena atau kita memanfaatkan merek gitu, ini kan merek gua udah terkenal nih, iya, udah enggak karena juga gitu ya? ya hanya mencari kepuasan gitu. Mmm, Percuma kita quantity banyak, tapi kita asal-asalan cetak, mmm, kepuasan kita nggak dapet. Jatuhnya nanti ketika barang kita keluar kita akan banyak komplainan. Itu. good, jadi kualitas, Iya, tetep jadi yang pertama kali keluar sampai sekarang itu mhm, relatif dengan kualitas yang sama? kualitas yang aman. Jadi Oke, ketika informasi keluar, mhm. barang kita keluar, otomatis kita kan sedang mengeluarkan informasi di situ, Iya iya di iya, produk kita kan. iya iya, Ya bagaimana caranya informasi itu baik. oke. Nah sekarang nih kan kita tahu nih dalam kondisi pandemi, Nah, kegiatan banyak yang nggak jalan heeh, gitu kan, terus apa namanya, orang juga kegiatan dikurangin, mhm, ya lo gimana nih strategi penjualan lo? Atau, perkembangan konveksi kayak apa sih gitu loh? pandemi Ya. ya apa ya, menguji lah. Menguji Kayaknya ngabisin tabungan nih. iya, menguji lah. Iya 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 Cuman iya. karena pandemi, Iya. otak ini langsung wah ide-ide langsung dikeluarin semua. Oh gitu, apa tuh? Aduh, gitu. Jadi pandemi masuk Maret, Ya Maret, Maret, inget banget itu dia saya. mau ulang tahun nih Iya, sekarang nih, lu jangan Maret. ucapin ya. Pandemi masuk Maret, nah dari situ udah 2 bulan pandemi sudah mulai tuh, Ya, sudah mulai goyang. Nah, akhirnya saya ngerubah bisnis plan saya per bisnis plan. triwulan. Jadi Jadi per 3 bulan sistemnya. Karena tetap kan dikonveksi?
tetap di konveksi. Lu tetap konsisten di konveksi Tetap ya? konsisten. Kagak Gimana caranya? Kagak misalnya ganti masker, Enggak, ganti APD, enggak. enggak ya? Saya enggak latah gitu. Enggak latah ya? Saya enggak Ganti latah. sarung tangan gitu. Iya, saya cuman bilang ke tim, ke Heeh. karyawan, semua tenang. Mhm. Kita jangan sampai merubah karakter. Kita jangan sampai ikut-ikutan seperti orang bikin masker, bikin APD apa segala macam. Udah tenang. Kita tetap di jersey. Wis. 25 tuh nggak ada yang lo resign. Nah, itulah titik terendahnya ketika saya harus memikirkan per 3 bulan, artinya dari Maret, April, Mei. Ya. Pada saat itu Mei itu Idul Fitri. Oh iya, Idul Fitri. Benar kan? Idul betul, Fitri. Betul. Nah, jadi per 3 bulan awal itu gimana caranya saya mengamankan karyawan supaya Idul Fitri mereka punya pendapatan. Nah, gimana tuh caranya? Iya, jadi saya buat diskon. Oh, diskon. Iya, kita main sale. Oh, main sale. Nah, ya. dari setelah Lebaran baru saya memutuskan untuk pengurangan. Berapa tuh sekarang jadi akhirnya tinggal berapa? Pada saat itu sekitar 10-an, 10-12an. Yang dikeluarin? Yang dirumahkan. Oh, yang dirumahkan. Iya, itu titik terendah saya dalam Dan sekarang udah mulai. Tapi sekarang sudah mulai berbalik lagi mereka. 10 itu udah mulai masuk lagi. Sudah mulai masuk lagi. Oh, lu nggak bikin itu aja, misalnya kayak WFH. Jadi ya dibayarnya separoh gitu enggak Apa? Ya? Akhirnya 10 Enggak. tetap dikeluarin Enggak. ya. Enggak. Dirumahin gitu Iya, ya. dirumahin dulu. Oh, dirumahin dulu. Ya itu tadi bisnis, ya 3 triwulan itulah bisnis plan yang kita jalanin. Lu nggak khawatir ya dengan sekarang nih makin banyak juga orang main di konveksi gitu ya? Malah beruntung. Kenapa beruntung? Ya karena dengan adanya kompetisi, adanya kompetitor, saya terasa eksklusif. Wih, gitu ya. Iya, jadi ide ini selalu ada yang maju. Tapi ketika tidak ada mereka, ya otak ini terlihat zona nyaman gitu. Jadi lu kagak menerima juga ya besok misalnya ada pilkada, ada orang yang pesen jersey buat kampanye gitu. Nggak nerima ya. Tidak nerima. Pokoknya lu jersey aja ya. Iya. Jadi benar-benar konsisten ya. Dan itu hanya jersey futsal. Oke, kalau gitu. Nggak cabur lain. Jersey futsal, pelatih futsal, ya. Dan usahanya di futsal. Ya. Dan sedekahnya balik lagi buat futsal. Ya. Luar biasa. Ya, ini gua ada ini nih. Ada ya sedikit buat lo ya. Karena gua mau kasih ya ini produknya dari Garnier ya. Tuh, lihat nih. Dipakai mobil juga keren kayaknya. Cuman perut gua aja masih agak. Nih. Lumayan nih, gua juga punya kaos tuh. Mudah-mudahan ya lu pakai lah ya. Iya. Jadi banggain gue ntar kalau lu pakai, lu kirim ke gue. Lu udah follow Instagram? Wih. Lu kan belum follow Instagram belum. Gua. Wah, lu follow Instagram gua. Yang Instagram Dimas Widianto. Jadi masih strong. Ada tulisannya juga. Wih. Iya kan? Dan gue nomor 3 karena anak ketiga gue. Nomornya 3. Nah, ini lu main futsal boleh lah sekali pakai ginian ya. Oke, bro. Terus juga nih ada dari gue jadi udah punya bini? Udah. Anak lu? Anak 2. Wih, nanti bini lu pasti seneng. Ya. Kita bangga bahwa kota menjadi kota planet. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan, tentunya saya berharap ada satu motivator ya, ada satu buat teman-teman ya dari Bang Ananda Aprizal ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam rangka kita berkarir di bidang olahraga, karena ini saya kira sesuatu yang sangat jarang sekali orang yang konsisten kemudian sukses di bidang olahraga. Mangga, silakan. Kalau untuk mereka yang berkarir di bidang olahraga yang pasti geluti apa yang kalian suka. Itu dulu. Geluti apa yang kalian suka. Iya, lalu kalian kerja keras, konsisten. Nah,
dan minta restu orang tua. Minta restu dari orang tua. Iya. Lo kan kagak direstuin, Bro. Kan ujung-ujungnya direstuin. Ujung-ujungnya direstuin. Iya. Jadi kuncinya itu tadi ya. Ujung-ujungnya Tetap direstuin. bagaimanapun juga restu dan doa daripada orang tua. Iya. Nah, kemudian bisnis nih. Nah, Untuk sukses di bisnis di bidang olahraga. kalau untuk sukses di bisnis olahraga, yang pertama jangan latah. Jangan latah, Iya. Bro. Buat sesuatu produk Ya, atau bisnis yang orang lain tidak punya bisnis sesuatu orang yang tidak Iya. orang punya. gitu. Dan terakhir jangan lupa bersedekah. Bersedekah, Bro. Iya, kembali Dan lagi. ada lagi tuh. Ternyata dia punya sikap pemberani karena dia tidak pernah takut dengan kompetitor. Iya, Nah, betul. tadi ya lu bilang ya. Iya. Jadi justru kompetitor memacu kita untuk melahirkan ide-ide Ino. kreatif, Iya. ide-ide yang mampu kita mengalahkan dan kemudian bisa bertahan dengan bisnis dan juga hobi kita. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.